Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, di subuh yang berkah ini kembali kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni salat subuh secara berjamaah di masjid, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa membersamai Al-Ustadz, bisa bergabung bersama, bermajelis bersama, bisa berguru, bisa bermajelis, kemudian langsung bertanya tentang bagaimana investasi, instrumen investasi dalam perkembangan Islam atau dalam pandangan Islam. Sebelum itu mungkin ada baiknya kita perkenalan dengan Ustadz. Kita kehadiran Ustadz yang luar biasa, alumni Yaman, Al-Rayyan dan Tahrib Yaman Ustadz, ya, insyaallah. Mungkin sebelum kita memulai masuk ke inti pembahasan Ustadz, karena ini merupakan perdana bagi saya, perdana bagi podcast juga, Balikpapan Mengaji, dan dari saya sendiri sebagai host, saya ingin mengenal mungkin Ustadz lebih dekat, mengenal Ustadz lebih jauh tentang mungkin pengalaman atau proses selama di Yaman, atau mungkin proses perjalanan sebelum di Yaman yang bisa memotivasi maupun bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa menginspirasi kita semua, sehingga bisa ada niatan juga untuk menuntut agama, ilmu agama lebih jauh, lebih dalam. Ya Pak Ustadz, mungkin bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Alhamdulillah, untuk pertanyaan tadi mengenai pengalaman, sebelum saya berangkat ke sana, jadi saya bukan anak pondok, itu yang pertama harus diketahui. Jadi saya bukan anak pondok, saya adalah orang dewasa yang kemudian belajar. Setelah dewasa baru belajar. Jadi umur saya waktu itu 27 tahun baru berangkat ke Yaman untuk belajar agama, dan saya berada di sana alhamdulillah 8 tahun. Jadi dari awal sampai 8 tahun itulah istilahnya dia dari Yaman itulah ilmu-ilmunya yang saya dapat, ya. Jadi selama di Indonesia ya biasa saja, karyawan kantoran, dan kebetulan saya kerja itu di perbankan dulu. Jadi saya pernah kerja di bank konvensional, dan saya juga pernah kerja di bank syariah, dan terakhir saya di lembaga zakat. Jadi insya Allah kalau masalah ekonomi bukan cuma teori seperti di buku, tapi pernah saya praktekkan dan pernah saya lihat berhadapan langsung. Misalnya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, saya langsung tahu dalamnya. Jadi bukan sekedar bilang sama aja, misalnya contohnya kan banyak yang mengatakan sama aja. Artinya apa? Artinya belum melihat ke dalam, seperti itu. Jadi alhamdulillah akhirnya ketika itu terakhir saya di lembaga zakat, ya alhamdulillah ngurusin Kalimantan Timur. Tapi kemudian saya pikir, oke, di lembaga zakat ini memang ada kenikmatan, yaitu membantu kaum muslimin, ya, dengan menyalurkan dana. Tapi ternyata saya lihat sepertinya menjadi orang yang berilmu itu lebih nikmat lagi. Karena kan kita gaulnya sama ustadz-ustadz tuh dulu. Saya lihat, oh ini lebih bermanfaat lagi rasanya. Akhirnya saya memiliki keinginan besar untuk belajar, dan alhamdulillah Allah izinkan lah, alhamdulillah. Ya. Oke, Ustadz. Kalau alhamdulillah luar biasa. Jadi ternyata Ustadz sendiri bukan dari background orang yang mondok Ustadz, ya. Bukan. Ya memang background orang yang karyawan swasta mungkin pernah Ustadz, karyawan perbankan. Jadi memang cocok kita bahas sesuai dari judul kita, yakni instrumen investasi dalam pandangan Islam. Ya, sebelumnya Ustadz, perkenalkan, saya juga Muhammad Bilal Al-Islami dari Institut Teknologi Kalimantan. Nah, ini anggota UKI Al-Fatih. Nah ini Ustadz, alhamdulillah sesuai juga karena saya berada di program studi ilmu aktuaria, di mana prodi saya ini banyak membahas tentang investasi, tentang perbankan, tentang bahkan asuransi, bahkan kontingensi dan lain sebagainya. Ini banyak terkait, banyak menyangkut hal keuangan lah. Jadi sangat harus saya korelasikan atau hubungkan bagaimana dalam sudut pandang Islam itu sendiri, sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk melakukan transaksi ataupun investasi itu sendiri, sehingga ada
semangat, adapun tidak ada keraguan itu sendiri. Ustaz, langsung saja kita masuk nih Ustaz di pertanyaan pertama. Menurut Ustaz itu apa sih itu investasi, Ustaz? Investasi itu adalah lindung nilai kalau dalam bahasa kita ya. Jadi supaya harta kita tidak tergerus, maka kita lakukan investasi. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat investasi sendiri itu kalau diharfiahkan istifmar, yaitu berbuah dia. Sedangkan untuk investasi atau istifmar itu transaksinya beda-beda. Kan kalimatnya investasi, katanya investasi kan. Tapi sekarang kalau saya tanya, beli emas investasi nggak? Orang bilang investasi, beli emas, beli tanah investasi. Sekarang reksadana investasi nggak? Investasi. Tapi ada beda itu, yang satu jual beli, kita beli tanah berarti transaksinya jual beli. Yang satu reksadana, reksadana investasinya mudharabah, meletakkan uang ke pelaksana kemudian bagi hasil dikelola, dan kerugian ditanggung oleh investor, kan gitu kalau reksadana. Begitu juga deposito syariah, nah itu juga mudharabah dia seperti reksadana. Jadi kalau artinya investasi itu lindung nilai, sedangkan transaksinya itu ya berbeda-beda. Oke, Ustaz. Setelah kita melihat apa sih itu investasi, kemudian dari jawaban tersebut apa sih instrumen-instrumen investasi itu sendiri, Ustaz? Ya, kalau untuk instrumennya, kalau orang sekarang bahasa Indonesia lah. Ketika kita bilang investasi, maka tadi yang kita ingat apa? Beli emas, beli tanah, kemudian tadi reksadana, kemudian juga saham, ya, bahkan sekarang kripto, ya, itu semua disebut apa? Investasi. Kenapa? Karena berharap hartanya itu apa? Bertambah dia, ya, itu ya. Minimal bukan bertambah, walaupun dia nggak bertambah, minimal nggak turun. Jadi usaha yang kita lakukan bukan sekedar usaha kerja lain ya, tapi kita meletakkan uang, kemudian hartanya tidak turun, itulah disebut dengan investasi. Jadi ya ada beberapa instrumen, termasuk orang bilang nabung juga, ya kan, nabung juga investasi. Tapi kalau saya bilang nabung nggak investasi, karena kalau kita uangnya di tabungan doang, bakal turun. Digerus sama inflasi. Ya, jadi misalnya sekarang uang 100 juta dibandingkan 20 tahun lalu 100 juta, tentulah 100 juta sekarang tidak sama nilainya, lebih rendah daripada 100 juta yang 20 tahun yang lalu kan. Nah, jadi kalau nabung dibilang investasi nggak cocok ya. Oke, siap Ustaz. Luar biasa. Ini jawaban dari instrumen dari investasi itu sendiri. Nah, Ustaz, selanjutnya kalau dipikir-pikir Ustaz, ini kan semua adalah praktek-praktek. Apakah ini termasuk praktek baru atau memang praktek ini sudah pernah dijalankan di zaman Rasulullah SAW untuk investasi ini sendiri? Ya, untuk investasi udah dijalankan dari zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum Rasulullah. Jadi intinya ada hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Contohnya seperti mudharabah, yaitu mudharabah itu kita adalah meletakkan uang kepada orang lain untuk ditijar, untuk melakukan jual beli. Yang jual beli siapa? Orang lain, bukan kita ya. Kita cuma nitip uang. Nanti jadi kita ngasih modal ke dia, dia lakukan jual beli. Nanti dari jual beli itu ada keuntungannya dibagi ke kita sesuai kesepakatan. Dan keuntungannya nggak boleh fix. Jadi nggak boleh bilang, nih aku kasih 10 juta sebulan 1 juta ya, itu nggak boleh. Kalau lakukan itu malah bukan investasi, itu namanya hutang. Kita ngasih hutang dengan tambahan manfaat. Jadi Rasulullah sudah pernah mengerjakan, sebagaimana kisah yang masyhur yang pernah kita dengar. Ketika Rasulullah masih muda, umur 25 tahun atau sebelumnya, itu beliau kan berdagang ke Syam. Ya, beliau berdagang ke Syam, dari Mekah ke Syam untuk berdagang. Nah, ketika berdagang itu bukan harta beliau sendiri. Sebagaimana orang-orang Quraisy dulu ketika bawa harta ke Syam, itu kan cuma berapa orang yang pergi ke Syam. Tapi hartanya kaum Quraisy semua dibawa, dikumpulkan. Nah, jadi salah satu yang berinvestasi kepada Rasulullah saat itu adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudharabah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
salasun fihinna barokah. Ada 3 yang di dalamnya ada keberkahan. Yang pertama adalah al-bai' ila ajalin. Yang pertama adalah jual beli dengan tempo. Jual beli dengan tempo maksudnya gimana? Ada batasan kurun waktu. Berarti nggak kontan ya? Ada konstan. Itu barokah itu barokah ya. Karena apa? Berarti kan kita yang penjual ini ada kemungkinan orang yang beli ini kan kabur gitu ya. Iya. Nah, jadi diganti oleh Allah apa? Keberkahan di situ. Seandainya dua-duanya ini menepati janji, itu keberkahan. Al-bai' ila ajalin, jadi jual beli yang ada temponya. Yang kedua adalah al-muqaradah, yaitu mudharabah tadi, investasi. Dan yang ketiga adalah menggabungkan atau mencampurkan bur dengan syair, yaitu mencampurkan tepung merah dengan tepung putih untuk dipakai di rumah, bukan untuk dijual. Jadi ada keberkahan di 3 itu. Ya, jadi salah satunya yang mudharabah tadi. Jadi bukan pada saat cuman di zaman Rasulullah. Jadi memang Rasulullah SAW sendiri pernah memperhatikannya secara langsung saat investasi ini. Pernah mempraktekannya secara langsung. Secara langsung. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini Ustaz, kemudian yang paling krusial sebenarnya nih Ustaz, sebagai kita umat muslim, nah ini pandangan kita. Pastilah kita ini melihatnya dari segi halal dan haramnya Ustaz. Kita pasti pengen melakukan sesuatu tanpa ada keraguan, tanpa ada dosa di dalamnya Ustaz. Ya, jadi pasti kita ingin ya cuan dan ya dari cuan tersebut dari keadaan halal, pendapatan yang halal bersih. Nah, ini gimana Ustaz? Pandangan Ustaz terhadap halal haramnya investasi itu Ustaz? Kalau halal haram investasi ya itu jadi patokan utama. Tidak boleh kita seorang muslim ikut-ikutan investasi atau jual beli yang mana kita tahu itu haram, karena nggak ada keberkahan di harta tersebut. Apa sih artinya barokah itu atau berkah? Barokah atau berkah itu artinya adalah kebaikan yang terus menerus. Jadi ini yang diartikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi keberkahan itu atau barokah itu adalah kebaikan yang terus menerus. Harta yang tidak berkah itu biasanya adalah harta yang didapat karena tidak halal dia. Harta yang didapat secara haram. Bisa caranya, bisa juga zatnya. Bisa caranya, misalnya contohnya beli handphone itu halal dong. Iya. Tapi curi handphone haram. Ya kan kayak gitu kan? Berarti handphonenya sekarang haram. Handphonenya nggak haram, tapi cara memperolehnya haram. Atau zatnya yang haram. Zatnya, misalnya, untung juga ya kalau kita jual beli babi, misalnya contohnya ya. Untung juga ya, apalagi di Indonesia masih jarang kan. Demandnya tinggi tapi supply-nya dikit. Untung juga nih, aku mau coba lah. Nama aja duit lah, kan kita nggak makan babi juga, misalnya gitu ya. Kita nggak makan babi juga, yang jual aja. Nah itu zatnya yang kita jual beli haram. Nah itu akan menyebabkan harta itu tidak barokah. Jadi yang pertama kali harus kita teliti sebelum kita investasi, jangankan investasi lah, untuk kerja aja lah, kita mau masuk kerja, maka harus tahu itu apakah pekerjaannya halal atau haram. Kalau haram walaupun gajinya besar mending nggak usah, ya, karena nanti nggak berkah hartanya. Oke Ustaz, ini kan pastinya orang-orang pada pengen tahu nih spesifiknya itu gimana sih Ustaz halal haram terhadap instrumen-instrumennya itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat yang baru-baru booming ini kan yang lebih dalam lagi, yang lebih terbaru lagi ya Bitcoin itu sendiri. Lebih terbaru dibanding investasi saham, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Ustadz nih Ustadz, perbedaan ataupun yang menyebabkan dia halal ataupun haram dari kripto atau Bitcoin itu sendiri itu bagaimana Ustadz? Oke, ini secara umum dulu ya. Secara umum dulu sebelum kita masuk ke kripto. Kalau kita investasi, ini kan tadi ada 2 tuh, atau bahkan ada lebih ya. Investasi dengan cara apa tadi? Membeli. Iya, membeli. Atau investasi dengan cara naruh uang. Iya. Kan di Indonesia ngomongnya tetap investasi ya. Investasi. Transaksinya udah beda kan? Iya. Yang satu jual beli, yang satu naruh uang ya. Iya. Kalau yang jual beli, contohnya tadi bilangnya investasi saham. Investasi saham. Saham berarti apa? Jual beli. Jual beli. Iya. Kemudian kripto beli. Ya. Emas, tanah itu semua jual beli. Nah, kalau jual beli yang harus diperhatikan, itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ini secara umum nih, bahkan kita beli di toko kelontong ada syarat-syaratnya juga. Pertama,
barang yang dijual belikan itu suci, bukan najis. Kalaupun najis bisa dicuci, itu dia. Emang ada barang yang najis? Ada. Misalnya jual beli babi tadi, najis kan? Nggak bisa kita, mau dicuci juga percuma. Dia zatnya memang najis. Jual beli khamar, najis, ya kan? Jadi pertama barangnya harus suci. Yang kedua barangnya harus ada. Barangnya harus apa? Harus ada. Sekarang saya bilang sama Mas, saya mau jual mobil nih. Ya, saya mau jual mobil Stargazer misalnya gitu ya. Padahal saya nggak ada Stargazer. Oh mau dong, ya kan? Kamu bilang mau, terus ya sudah sini uangnya, ya kan? Kemudian baru saya cari mobilnya. Nah itu nggak boleh, ya itu nggak boleh. Walaupun nanti ada namanya akad salam yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Berarti barangnya harus apa tadi? Harus ada. Yang kedua barangnya harus bisa diserahkan. Kita beli sesuatu tapi barangnya nggak bisa diserahkan. Contoh, barangnya nggak bisa diserahkan. Kita jual tanahnya masih dalam sengketa, tanahnya sengketa. Atau tanahnya lagi dikuasai mafia tanah. Padahal tanah kita itu, tapi dikuasai, terus kita jual. Udah usir aja mereka. Kita suruh orang itu yang usir, enggak, harus kita yang usir dulu baru kita jual. Begitu pula, mau ini nggak, burung dara nggak? Enak loh untuk dimakan. Mau dong, mau beli kan? Ternyata nanti ambil aja, nanti kalau dia balik ke sarangnya ini, kamu tinggal ambil aja. Uangnya sekarang, nanti burung dara datang sore, kamu ambil aja. Itu nggak boleh. Harus kita yang ambil, kita kasih ke pembelinya, ya. Atau kita lagi jual ayam nih, ayamnya lagi di sini, tiba-tiba transaksi, ayamnya lompat. Terus kita bilang, ya udah ambil aja tuh ayamnya. Nggak, kita yang harus ambil. Nah ini termasuk juga penipuan gaya baru sekarang Pak. Ini penting ini, karena istri saya hampir kena kemarin. Beli barang impor yang murah, biasanya jualannya via Instagram. Perhatikan itu, harganya murah, 100.000, bajunya bagus, ya kan? Udah transfer 100.000, tiba-tiba dihubungi, Mbak maaf, ini lagi tertahan oleh bea cukai, tolong transfer lagi sekian. Itu sebagai penjual nggak boleh bebani lagi pembeli seperti itu. Itu kan urusan penjual sekarang. Jadi akhirnya istri saya nggak mau. Saya bilang nggak bisa, itu kan urusan penjual, karena secara syariat itu urusan penjual, harus dia yang ngeluarin dari bea cukai, bukan mana ada urusan pembeli yang ngeluarin bea cukai. Termasuk juga nanti kalau beli motor, tertahan di bea cukai, ambil sendiri Pak. Tertahan di polisi, ambil sendiri Pak. Nggak boleh, harus dia penjualnya yang ambil dan kasih ke kita. Kalau dia sudah lakukan itu, berarti kemungkinan nipu dia. Karena betul, dia bilang, wah Mbak nggak bisa kayak gini Mbak, kalau gini saya akan lapor ke polisian dan seterusnya. Udah mulai ngancem. Ketahuan tipe-tipe seperti itu. Kalau orang nggak tahu pasti ketakutan. Datang aja polisi biar kita lapor balik gitu kan. Ternyata kan cuma ancaman. Untung aja nggak transfer lagi uangnya. Kalau nggak itu penipuan itu. Jadi tadi apa yang ketiga? Barangnya harus bisa diserahkan ya. Yang keempat, barangnya harus jelas. Barangnya harus jelas, zatnya, kadarnya. Kadar maksudnya jumlahnya, sifatnya, ya. Misalnya saya jual ini deh, jelas nggak ini sekarang? Jelas ini apa? Ya, vas bunga dengan tipe seperti ini, jelas ya. Tapi saya sekarang bilang sama bapak-bapak di sini, saya jual apa yang ada di kantong saya. Uangnya sekarang baru saya serahkan. Siapa yang mau? Bisa jadi barang berharga loh, bisa emas, bisa perak, bisa apa? Misalnya contohnya gitu ya. Tapi apa yang dibeli sekarang? Nggak jelas kan? Itu namanya horor. Sama juga nih untuk anak-anak muda nih yang main game online, gacha. Tahu gacha? Tahu semua bapak-bapak apa itu gacha? Gacha tuh gini Pak, nanti coba cek di rumah anak-anak mainnya gimana. Pak, top up Pak, mau beli sesuatu. Beli apa nak? Beli barang di game, ya. Kalau barangnya jelas dalam game itu boleh-boleh aja. Walaupun kalau saya bilang itu membazirkan harta ya. Cuma ada lagi lah nanti perdebatan di masalah itu. Tapi yang jadi masalah beli barang dalam game. Terus bentuknya gimana? Ya nanti kami transfer, kemudian nanti kotaknya terbuka. Pas kotaknya terbuka, barangnya random, ting 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 ting, dapatlah sesuatu itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Horor. Nah sekarang kembali ke masalah cryptocurrency.
Barangnya ada nggak? Bingung ya? Ya bingung. Kalau ada nggak ada yang bingung. Sekarang kalau orang bilang nggak ada, Kalau orang bilang nggak ada, saya tanya, adakah barang yang nggak ada di tangan kita, tapi adanya di handphone kita atau di laptop kita? Ada nggak? Microsoft Microsoft Office misalnya, Microsoft Office, ada nggak di tangan kita sekarang? Nggak ada. Tapi kalau mau bukanya lewat mana? Handphone atau laptop kan? Berarti ada dong. Walaupun nggak bisa kita pegang. Paham nggak sampai di sini? Juga program-program semua yang ada di handphone itu yang disebut dengan yang dibuat dari binari ya, 0101 ya gitu ya. Dari coding itu nggak bisa kita pegang, tapi ada di peralatan yang lain bisa dibuka. Ya Bitcoin adanya seperti itu, berarti ada dia. Walaupun nggak bisa kita pegang, tapi ada di peralatan. Kalau itu nggak boleh dibeli karena alasan yang nggak bisa kita pegang, berarti kita nggak boleh juga beli Microsoft Office, kan gitu logikanya ya. Kalau nggak bisa kita beli sesuatu yang nggak bisa kita pegang, harus kita pegang, maka nggak boleh juga kita beli Microsoft Office, nggak boleh juga kita beli Adobe Premiere dan seterusnya seperti itu ya. Jadi barangnya apa? Ada. Barangnya bisa diserahkan nggak? Bisa dong, transfer gitu ya. Kemudian suci nggak? Suci lah, apa urusannya dengan najis ya? Terus barangnya jelas nggak? Maksud jelas gimana? Saya beli 0,00001 Bitcoin, harganya $300 misalnya. Zatnya jelas, kadarnya jelas, dan berapa biayanya juga jelas. Jadi dari kesimpulan itu boleh. Dari kesimpulan syarat-syarat barang untuk diperjualbelikan, belikan itu boleh. Tapi katanya MUI bilang nggak boleh. MUI mengatakan tidak boleh menjadi mata uang. Tidak boleh jadi apa? Mata uang. Pertanyaannya, boleh nggak jual beli tanpa menggunakan mata uang? Tanpa menggunakan mata uang berarti namanya apa? Barter, betul nggak? Kalau orang Indonesia bilangnya barter, orang bule bilangnya barter, tapi dalam Islam, dalam syariat namanya apa? Jual beli juga. Misalnya, ya sudah gini aja deh, saya beli kopiahnya pakai ini. Berarti apa? Saya beli kopiah itu menggunakan ini sebagai alat tukarnya ini, vas bunga ini. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Saya beli kambing dengan 10 ayam misalnya. Ya, kambing dengan 10 bebek, sah. Jadi tapi saya setuju MUI mengatakan tidak layak atau tidak boleh menjadi mata uang. Setuju saya. Karena kalau jadi mata uang lebih berat lagi, nanti kita nggak mudah untuk lakukan jual beli. Jadi akhirnya Bitcoin cuma sekedar apa? Barang. Nah kalau barang ya boleh kita jual beli dengan sesuka hati. Investasi boleh. Investasi boleh kita beli. Kalau mata uang yang jadi masalah, karena kalau seperti mata uang itu kan makosid syariahnya itu alat tukar, tapi malah kita jadikan komoditas, itu yang agak susah. Kalau Bitcoin nggak masalah. Tapi ada yang mengatakan nggak ada nilai intrinsik dan seterusnya. Pernah dengar? Ya pernah. Nah di situ yang menjadi nggak ada nilai intrinsik. Sekarang dia mata uang bukan. Berarti nggak terlalu pusing masalah intrinsik. Sekarang, tapi tetap harus ada nilai intrinsik misalnya. Ya sudah, logikanya begini. Jual daun pisang di Norwegia, berguna nggak? Ada nggak nilai intrinsik daun pisang di Norwegia, di Skandinavia? Tahu daun pisang kan gunanya untuk apa kalau di Indonesia? Untuk alas. Ya, untuk alas, untuk buat apa itu? Kue ditutup. Skandinavia emang pakai daun pisang. Jangankan daun pisang, pisangnya aja nggak tahu ada atau nggak di sana. Pohonnya aja nggak tahu kan. Berarti daun pisang kalau dijual di sana nggak ada nilainya. Artinya nilai intrinsik itu bukan berarti harus global satu dunia meyakini bahwa itu ada nilainya. Cukup kelompok menentukan bahwa kami meyakini ini ada nilainya, itu sudah disebut nilai intrinsik. Paham maksudnya? Jadi kelompok itu ada batasannya, Ustaz. Kelompok itu ada batasan berapa orang gitu? Nggak ada batasannya. Jadi kalau seandainya kita punya grup rahasia yang mana kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang berharga, ya misalnya contohnya gini lah, nggak boleh jual beli racun. Apa guna racun? Racun yang membunuh ya. Nggak boleh kita jual beli racun kalajengking, itu nggak boleh sebetulnya. Jual beli racun kalajengking, misalnya jual beli bisa ular, itu nggak boleh. Tapi diperbolehkan untuk hal-hal yang darurat, misalnya untuk pengobatan. Berarti yang boleh beli siapa kira-kira? Tabib.
yang meramu meracik itu kan. Iya. Tapi kalau kayak kita beli racun kalajengking, apa gunanya? Nggak boleh. Jadi maksudnya itu ada nilai pada kelompok. Nilai intrinsik itu juga tadi ya, dia nggak perlu global, hanya kelompok saja. Dan yang kedua, sekarang nilai intrinsik itu munculnya dari mana? Nilai intrinsik itu munculnya dari mana? Kenapa ini nilainya sekian? Kenapa ini nilainya sekian? Kenapa? Dari kesepakatan, Ya, betul nggak? kesepakatan, ya, betul. Dari kesepakatan Ya. kan. Jadi ya kalau orang bersepakat itu ada nilainya, ya udah itulah nilainya intrinsik. Kira-kira seperti itu, ya. Walau alam. Ya, pasti banyak yang debat ya, tapi ya sudahlah. Ini kan namanya aja hal baru kan, Ya, terus berkembang. Jadi kalau saya karena bahkan saya skripsi saya masalah kriptos, masalah Bitcoin skripsi saya dulu. Jadi ya agak dalam lah waktu itu mengkajinya. Ya.